semuanya, sebelum saya membahas materi yang akan saya bahas pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Jadi, saya bernama Fitri Wulandari. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Sampang, tepatnya saya berasal dari kelas 9G dengan nomor absen 10. Nah, teman-teman semuanya bisa panggil saya Fitri atau Kak Fitri atau apalah ya. Nah, terus teman-teman semuanya, sekarang saya akan membahas materi matematika, yaitu dengan judul kerucut. Dan materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah yang pertama pengertian kerucut, yang kedua bagian-bagian kerucut, yang ketiga adalah sifat-sifat kerucut, yang keempat rumus-rumus kerucut, dan yang terakhir adalah contoh soal kerucut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk kepada yang pertama adalah pengertian kerucut. Baik teman-teman semuanya, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian kerucut. Nah, pengertian kerucut adalah sebuah limas dengan alas yang berbentuk lingkaran. Jadi teman-teman, kerucut itu adalah sebuah limas dengan alasnya yang berbentuk lingkaran. Nah, ketika kita sudah masuk dalam pengertian kerucut, maka kita akan langsung beralih kepada bagian-bagian kerucut. Nah, sebelum itu teman-teman ya, nah karena kerucut ini adalah sebuah limas, maka nantinya rumus-rumus dasar dari kerucut ini akan sama seperti limas. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjut ketika masuk kepada materi rumus-rumus ya teman-teman semuanya. Oke, jadi sekarang kita akan beralih kepada bagian-bagian kerucut. Bagian-bagian kerucut ini ada 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada titik puncak, yang kedua ada sisi tegak atau luas selimut, yang ketiga itu ada alas, dan yang terakhir itu ada tusuk. Oke, teman-teman. Jadi bagian-bagian kerucut itu ada 4. Itu yang pertama adalah titik puncak. Titik puncak itu dalam gambar kerucut ini ya teman-teman, itu ada di sini. Ada tepat di
Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada rusuk kerucut. Nah, rusuk kerucut itu ada di bagian sisi tegak, ya, oke, sisi tegak dan berada di sisi lengkung lingkaran. Ini adalah rusuk kerucut. Oke. Oke, jadi teman-teman, rusuk kerucut itu adalah berupa simpul ya, yaitu pertemuan antara sisi tegak dengan alas kerucut. Teman-teman, maka dari itu ketika kalian nanti ketemu dengan soal-soal matriks kerucut ya, nanti teman-teman akan sering ketemu sama yang namanya variabel-variabel berikut ini ya. Variabel-variabelnya itu D, L, S, T. Nah, jadi teman-teman, D itu adalah diameter, R itu jari-jari, S itu adalah garis pelukis, dan T itu adalah ini. Oke. Jadi ketika teman-teman itu ketemu sama variabel-variabel ini, ya pastinya harus kita perjelas dulu kan. Nah, oke, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang diameter, jari-jari, garis pelukis, dan tinggi. Diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran dan juga pada dan melewati titik pusat lingkaran. Ini titik pusat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita gambar diameter di gambar kerucut ini, itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita sebut diameter kerucut. Oke, yang kedua itu ada jari-jari. Jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik garis lengkung lingkaran dengan satu titik pusat lingkaran. Jadi ketika kita gambar juga di sini ya teman-teman, digambar pada gambar ini, itu adalah seperti ini. Ini bisa dibilang jari-jari kerucut. Terus ada garis pelukis juga. Garis pelukis adalah garis lurus yang menghubungkan titik puncak dengan satu titik dari alas kerucut. Jadi kalau kita gambar di sini, garis pelukis itu ada di sini teman-teman. Ada di sini. Di bagian sini ya. Nah, ini bisa dibilang juga simpul kerucut, bisa juga dibilang garis pelukis. Variabelnya itu S. Nah, habis itu ada T. T itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik puncak kerucut dengan titik pusat kerucut ya teman-teman ya. Jadi ketika kita gambarkan ya seperti ini teman-teman ya. Saya kasih halo. Ini T, ini R ya teman-teman ya. Kalau sebenarnya kita mau D, itu seperti ini. D. Dan untuk garis pelukis itu S. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan beralih kepada sifat-sifat kerucut.
sekarang kita akan beralih kepada bagian yang ketiga, yaitu sifat-sifat kerucut. Teman-teman, kerucut itu memiliki sifat-sifat atau unsur-unsur. Di antaranya, yang pertama, lingkaran. Jadi pada gambar kerucut ini, alas dari kerucut adalah sebuah lingkaran. Ini ya teman-teman, lingkarannya ya. Oke. Terus yang kedua adalah memiliki satu buah rusuk berupa garis lengkung. Nah, teman-teman, kerucut itu mempunyai rusuk. Rusuknya tadi kan adalah persamaan sisi tegak dan sisi alas. Nah, jadi rusuknya itu ada di bagian mana teman-teman? Di bagian sini. Oke, berupa sisi lengkung. Yang ketiga, memiliki satu buah titik puncak. Nah, titik puncak dari kerucutnya ada di bagian sini ya, teman-teman semuanya. Nah, dan yang terakhir adalah memiliki dua buah bidang sisi dalam kurung sisi tegak atau sumur kerucut dan sisi alas. Nah, teman-teman, kerucut itu memiliki dua buah bidang sisi ya, yaitu yang pertama sisi tegak. Nih, yang ini ya teman-teman. Ini sisi tegak atau yang sering kita sebut selimut kerucut. Nah, dan sisi alas yang bagian sini ya teman-teman ya. Oke, yang bagian sini alas kerucut. Oke, teman-teman, itu tadi adalah sifat-sifat kerucut. Dan sekarang kita akan beralih kepada yang keempat adalah rumus-rumus. Oke, teman-teman, sekarang kita akan beralih kepada rumus kerucut. Jadi, rumus kerucut itu ada dua, yaitu yang pertama volume, yang kedua luas permukaan. Nah, jadi teman-teman, rumus volume dari kerucut itu adalah V sama dengan 1/3 dikali pi r kuadrat dikali T. Jadi volumenya itu
jari kuadrat dikali tinggi. Saya tulis keterangannya ya teman-teman. V sama dengan volume sama dengan jari-jari dan T sama dengan tinggi. Dan sekarang kita akan balik kepada yang kedua, yaitu luas permukaan. Luas permukaan itu adalah LP sama dengan P. LP itu sama dengan luas permukaan itu sama dengan P R dalam kurung R plus S. Ini ya teman-teman, dengan keterangan LP sama dengan luas permukaan R sama dengan jari-jari dan S sama dengan garis pelukis. Oke, jadi inilah rumus-rumus telur. Karena kita sudah selesai dengan rumus kerucut, sekarang kita akan kembali kepada yang terakhir, yaitu adalah contoh soal. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mempunyai contoh soal, yaitu ada 2 buah soal. Jadi untuk soal yang pertama itu adalah sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan diameter 28 cm. Jika tinggi kerucut 12 cm, berapa volume kerucut tersebut? Maka penyelesaiannya adalah nomor 1, diketahui diameternya 28 cm. D sama dengan 28 cm. Dan untuk kita alih ke R, karena nanti dirumuskan yang diperlukan adalah jari-jarinya. Jadi R sama dengan 28 dibagi 2. R sama dengan 14 cm. Jadi ini yang akan kita pakai ya teman-teman. Dan yang kedua itu jika tinggi kerucut 15 cm. T sama dengan 12 cm. Berapa volume kerucut tersebut? Berarti yang ditanyanya adalah volume sama dengan T. Penyelesaiannya adalah jawab. Kita harus tahu dulu rumus volume kerucut. Volume kerucut adalah seperti V sama dengan sepertiga dikali PR kuadrat dikali T. Volume sama dengan sepertiga dikali, karena jari-jarinya bisa kita bagi dengan 7, maka kita memakai 22/7 dikali jari-jarinya 14 cm, 14 kuadrat, maka kali 14 dikali tingginya 12 cm. 12. Setelah itu kita selesaikan 7 bagi 14 plus 2, 3 bagi 12 hasilnya apa?
dikali 14 bagi 4, 14 bagi 4. 4 dikali 4 hasilnya 16, 1 dikali 4 hasilnya 4, ditambah 1 hasilnya 5. Jadi 44 dikali dengan 54. V sama dengan, kita kali dulu ya, 56 dikali 44. 6 dikali 4, 24. 5 dikali 4 hasilnya 20, tambah 2 juga. 4 dikali 6 24. 2, 5 dikali 4 20. Kita kalkulasi 4, 6, 4. Jadi hasilnya 2464, maka hasilnya itu volumenya adalah 2464 cm. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah mengerjakan contoh soal yang saya berikan, maka saya akan memberikan soal kepada teman-teman, yaitu sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan jari-jari 7 cm dan garis pelukis 25 cm. Hitung volume kerucut tersebut. Oke, teman-teman bisa langsung mengerjakan sekarang atau bisa dikerjakan nanti ya teman-teman. Ini salah satu contoh soal mudah dan saya berharap teman-teman bisa mengerjakan.